Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selestari CGP Angkatan 9 dari SDN Cilincing 09 yang pasti dari Jakarta Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Devi sebagai guru kelas 5 di SDN Cilincing 09. Halo Bu Devi, apa kabar? Baik, Bu Tari, sehat. Bagaimana kabar Ibu? Baik aja kan? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Bu ya. Siap. Sebelum nanti saya akan amati proses jalannya pembelajaran Bu Devi yang Ibu lakukan dalam kelas, atau saya sebelum melakukan proses supervisi kelas, seperti itu Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya observasi yang Ibu lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu mulai melakukan kegiatan observasinya, gitu loh Bu. Terus yang saya mau tanyakan nanti, Ibu tolong dijawab bagaimana nanti ketika Ibu akan melakukan observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Devi. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Menurut Ibu Devi, bagaimana nih tujuan pembelajaran kita nantinya nih? Bagaimana nih? Kalau rencana saya, tujuan pembelajaran saya itu pada pelajaran IPAS, materinya organ pernapasan manusia. Saya itu akan berharap ya, tujuan saya itu berharap agar siswa itu memahami apa sih bernapas itu, pentingnya bernapas itu seperti apa gitu kan. Terus agar siswa memahami cara bagaimana organ pernapasan itu bekerja, seperti itu. Dan yang terakhir, tujuan saya agar siswa ini memahami cara menjaga organ pernapasan pada manusia gitu Bu. Oke, terima kasih Bu. Terus untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Devi itu dalam pembelajaran bagaimana? Seperti itu Bu. Areanya, karena di kelas saya itu terdapat satu murid yang inklusi ya Bu ya, dikatakan cukup berat ya, karena hasil dari tes IQ dari rumah sakit gitu, bukan hanya asesmen saya sendiri, tapi hasil asesmen dari rumah sakit, seperti itu Bu. Maka saya rencananya akan membuat modul ajarnya itu berbeda gitu, berdiferensiasi seperti itu Bu. Terus juga saya sih pengennya nih siswa itu dapat menceritakan, nanti kan siswa itu membuat praktik ya Bu ya, membuat praktik alat peraga berupa paru-paru tiruan gitu ya, paru-paru tiruan. Nah nanti siswa itu akan berdemonstrasi gitu, apa ya, menceritakan pengalaman dia, apa yang dia dapat dari praktek tersebut, seperti itu rencana saya. Untuk pertanyaan yang ketiga Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk nanti kegiatan kita observasi di kelas apa aja Bu yang harus Ibu siapkan? Yang pertama yang pasti itu ya Bu, kalau menurut saya sih perangkat pembelajaran Bu. Ya, perangkat pembelajaran sendiri kan cukup amat banyak ya, mulai dari modul aja, ya kan, lembar kerja yang berbeda gitu kan, dan juga modul aja, terus asesmennya, jenis penilaiannya, bobot skornya, seperti itu Bu. Yang kedua, saya akan mempersiapkan itu suasana kelas Bu, seperti itu. Saya akan merubah suasana kelasnya bagaimana nih supaya lebih efektif gitu, supaya lebih bermakna pembelajaran tersebut. Yang terakhir, yang harus saya siapkan yaitu saya mempelajari metode atau cara-cara yang akan saya sampaikan. Misalnya saya akan mengcombine antara metode ceramah dengan metode demonstrasi, seperti itu. Jadi murid itu tidak merasa bosan
oh gurunya terus yang ceramah, tidak seperti itu. Maka kita juga ada proses presentasi seperti itu, Ibu Tari. Oke, seperti itu Ibu ya. Siap. Oke, mungkin nanti setelah ini kita akan memulai untuk melakukan proses observasi untuk pembelajaran Ibu. Di mana pembelajaran nanti saya akan menilai Ibu dari segi pembelajarannya, dari mungkin Siap. dari nanti Ibu cara pembukaan, mungkin apa dari mana. Jadi saya ada poin-poin tertentu yang akan saya nilai dari proses pembelajaran. Catatan khusus saya nanti, semoga nanti tes kita atau uji coba kita dalam melakukan supervisor ini semoga berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Ayo Bu kita mulai.